Hari-hari ini yang namanya menolong orang itu sudah memang agak-agak kurang, saudara ya. Mungkin karena memang Alkitab berkata bahwa di hari-hari yang terakhir kasih akan menjadi tawar, ya, karena orang juga banyak masalah. Sekarang kita lihat ya, banyak sekali video-video di sosial media, istri yang disiksa suami, itu nggak ada yang nolong, saudara. Semua orang ambil handphone, lalu syuting, ya Pak ya. Ya, untuk nolong itu udah biarin aja lah ya, pokoknya urusannya dia lah. Karena ya memang di akhir zaman itu akan terjadi. Tapi sebagai orang percaya, Tuhan mau supaya kita tetap hidup berdampak. Amin, saudara. Nah, kita belajar hari ini kenapa kita harus hidup menolong orang lain. Ya, kita buka bersama Galatia pasal yang ke-6, ayat yang kedua sampai ayat yang ke-4, saudara. Ini ayat yang diberikan ya dari Pak Gembala. Galatia 6 ayat 2 sampai ayat yang ke-4. Kita baca bersama ya, 1, 2, 3. Bertolong-tolonglah ya, menanggung bebanmu ya. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu apa? Memenuhi hukum Kristus. Ayat 3 berkata, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, maka ia menipu dirinya sendiri. Ayat yang berikutnya, ayat 4. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Saudara, kenapa kita harus menolong sesama kita? Yang pertama dikatakan bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Yang pertama kita harus menolong sesama kita karena demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Dari awal Tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk apa? Yang belajar di sekolah dulu kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Apa artinya sosial? Halo? Yang lulus sekolah semuanya? Ya. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Sosial itu artinya tidak bisa terlepas dengan orang lain dan memang saling menolong, saling mendukung. Kita diciptakan sebagai makhluk sosial. Kalau ada orang, manusia tapi tidak berjiwa sosial, ya itu saya nggak tahu ya, itu dicipta, siapa yang cipta gitu ya. Kenapa kita diciptakan sebagai makhluk sosial yang suka menolong? Karena Alkitab berkata kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Kenapa kita harus menolong orang lain? Karena kita ini adalah gambaran Tuhan. Lah tapi kok ada orang Kristen pelit, enggak mau nolong. Ah, itu dia gambarnya belum dipulihkan sesuai dengan gambar. Nah itu saya nggak tahu dia ikut gambarnya siapa itu. Ya, loh saudara tolong kita pahami bersama ya. Kita ini suka menolong karena kita diciptakan segambar dengan Tuhan. Tuhan itu suka. Saudara sering nggak mengharapkan pertolongan Tuhan? Kalau ditolong Tuhan seneng enggak? Seneng. Saudara kalau nolong orang seneng enggak? Insya Allah. Jadi di sini saudara, ketika Tuhan ciptakan kita segambar dan serupa dengan Tuhan, dosa masuk, iblis masuk dalam diri manusia, gambar Tuhan menjadi rusak. Yang tadinya suka menolong jadi pelit, ya. Yang tadinya suka menolong jadi suka menghancurkan hidup orang. Yang tadinya suka menolong sekarang jadi suka julid, suka kalau orang lain hancur. Itu sifat dosa gara-gara setan merusak gambar diri Allah dalam diri manusia. Nah, kenapa Tuhan Yesus datang dan harus mati di kayu salib? Supaya setiap orang yang percaya kepada Kristus, gambar diri kita ini dibaharui kembali. Menjadi seperti Tuhan lagi. Nah kalau ada orang Kristen tapi gambar dirinya itu nggak kayak Tuhan,
Lah berarti dia itu belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dikatakan kenapa kita harus berbuat baik? Sebab demikianlah kita memenuhi hukum Kristus. Saudara, kita semua sudah menerima keselamatan gratis loh. Gratis. Kita nggak bayar dengan perbuatan baik kita. Nggak ada satupun orang bisa masuk surga atau menerima keselamatan karena dia baik, karena gini. Nggak bisa. Semua karena anugerah Tuhan. Kita semua sudah terima. Nah sekarang keselamatan itu sudah di tangan saudara belum? Sudah. Tapi keselamatan itu bisa gagal nggak? Bisa. Bukan dari pihak Tuhan. Dari pihak kita yang membuang keselamatan itu. Bagaimana supaya kita bisa selamat setelah kita sudah terima keselamatan itu? Alkitab berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Saya kasih umpamanya itu begini saudara. Kalau saudara mau misalnya studi atau kerja di Australia. Waktu saudara sudah terima dapat visa kerja di sana misalnya ya 6 tahun. Saudara dapat visa kerja. Semua persyaratan sudah oke. Saudara sudah punya tiket. Saudara sudah bisa berangkat ke Australia? Sudah dong. Karena sudah terima semua persyaratannya. Tapi saudara bisa nggak tinggal di Australia ya selama yang saudara mau atau selama visa saudara itu memang sesuai yang berlaku? Bisa nggak saudara selama itu? Bisa. Ketika engkau mengikuti aturan dan hukum yang berlaku. Jangan coba-coba bawa aturan di Indonesia ke sana saudara. Kita di Indonesia suka lewat lampu merah, nggak ada polisi, toh. Nah, kita bawa tuh ke sana, nggak bisa di sana itu semua ketat. Bahkan di beberapa negara, saudara, ya, kalau pelihara dogi tuh, pelihara anjing, saudara, ya, saudara ketahuan ada tetanggamu yang lapor kau punya anjing, tapi seminggu itu kau nggak bawa dia jalan-jalan, kau bisa dipenjara loh. Itu aturan di negara sana. Nah di Indonesia kan tidak, biar anjingmu kau pukul, kau hajar, ya enggak ada yang bisa penjarakan kau, enggak ada. Di sana bisa. Artinya setiap negara itu punya ketentuan hukum yang berlaku. Selama kau nuruti hukum itu, ya kau aman tinggal di sana. Tapi kalau kau enggak turuti, maka kau bisa deportasi pulang kau. Nah kerajaan surga juga demikian. Waktu engkau diterima sebagai anak Allah, kau terima keselamatan, kau sudah diakui sebagai anak Tuhan. Tapi engkau harus menghidupi hukum Kristus. Jangan lupa itu. Kalau kau nggak mau melakukan hukum Kristus, maaf. Kalau cuma di negara Australia, Amerika, begitu ketatnya untuk persyaratan tinggal, apalagi di surga. Surga itu bukan tempat sembarangan. Hello, amin. Kenapa kita harus berbuat baik, menolong sesama? Karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sekarang ini saudara, untuk berbuat baik itu, sekarang ini sudah mulai hilang. Orang menolong orang lain tuh rasanya, udahlah biarin aja lah ya. Masa bodoh juga kita gak usah ikut-ikut lah. Sudah mulai jadi begitu. Kemarin saja ada pengumuman ya, ini mau 17 Agustus gak bisa nyanyi lagu Indonesia Raya toh. Jadi kena royalti kan, jadi kita tuh kalau nyanyi dalam hati saja, hormat kurang. Ya, ini sekarang dunia ini saudara apa-apa hitungannya uang. Ya, benar. Saya bayangkan gini, kalau Tuhan minta royalti dari oksigen yang kita hirup, mati nggak kita semua ini? Tapi inilah dunia saudara. Ya, satu restoran putar lagu kena denda 2,2 miliar bayar. Akhirnya dia putar lagu burung, didenda juga lagu burung itu. Nggak tahu royaltinya dibayar ke burung kali. Ya bingung juga saudara ya. Jadi ya itulah dunia. Sampai satu kali ada penjual burung saudara. Burung yang satu tuh nyanyi pintar banget. Ditanya ini harganya berapa ya? 1 M. Wih mahal ya, iya karena pintar nyanyi. Yang sebelah diam-diam, ini berapa? 2 M. Kenapa ini lebih mahal diam-diam? Lagu yang dia nyanyikan tuh ini penciptanya. Makanya dia lebih mahal. Ya karena kena royalti nanti saudara. Dia yang terima royaltinya, benar. Jadi ya sekarang dunia itu semua menghargainya dengan uang. Jadi orang itu mau nolong orang itu sekarang memang sulit saudara. Tapi demikianlah engkau memenuhi hukum Kristus. Yang kedua, kenapa kita harus nolong orang saudara?
Ayat kedua, ayat yang berikutnya, ayat 3 berkata begini. Sebab, ini baca yang keras supaya semua roh jiwamu mendengar. Sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal sama sekali nggak berarti. Maka ternyata banyak orang Kristen hari-hari ini hidup menipu diri. Pede banget dipikir dia tuh berarti. Padahal tidak Kenapa kita harus menolong orang lain? Itu menjadi tolak ukur kita ini hidupnya juga berarti. Karena satu saat kita akan mati. Nah, waktu kau mati, yang orang akan ingat selama kau hidup itu arti hidupmu tuh apa? Suami-suami, jangan kau merasa berarti di rumah karena kau sudah kasih gaji istrimu. Karena hidup ini bukan hanya sekedar gaji. Ada suami marah-marah, kamu itu istri boros ya. Saya tuh kasih uang kamu, semua gaji saya kasih kamu loh. Ya, setiap bulan saya kasih 6 juta. Boros sekali, habis terus gak pernah cukup. Istrinya bilang, mulai besok saya tak cuti dulu 1 bulan. Kamu yang urus rumah tangga dengan gaji 6 jutamu itu. Akhirnya dia mulai perinci. Gas, listrik, ini. Ya, sebulan 1,5 juta. Makan setiap hari 100.000. 1 bulan berarti 3 juta. Anak sekolah sekian. Bayar ini dan lain-lain ini sekian. Sabun ini semua. Kok jadi 8 juta? Dia panggil istrinya. Ini pengeluaranmu setiap bulan 8 juta. Kau kasih duit saya berapa tiap bulan? 6 juta. Terus kau bilang saya boros kan? Saya nggak pernah beli skincare loh. Saya perawatan pakai putih telur sama tepung beras. Nggak kinclong tapi kriuk. Terus kau tuduh saya masih boros. Nah terus 2 jutanya dari mana? Ya itu mujizat. Tapi selama ini kau nggak menyadari. Dan kau bilang aku boros. Karena kau pikir kau sudah berarti ngasih saya duit 6 juta. Hello, please deh. Jangan terlalu pede merasa dirimu tuh berarti. Kalau kau tidak berdampak hidupmu di dalam keluarga, jangan merasa berarti saudara. Satu saat kau akan mati. Dan pepatah berkata, gajah mati meninggalkan gading. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati ninggalin apa? Jangan utang ya, jangan. Amal perbuatanmu itu yang akan diingat orang. Ketika orang berdiri di depan petimu, akan ada yang nangis dan berkata, ya ampun dia tuh baik banget. Bersyukurlah kalau kau mati, anak dan istrimu akan nangis. Istrimu akan bilang, selama dia hidup, dia berarti banget bagiku. Jangan sampai istrimu berdiri depan peti dan berkata, kenapa gak dari dulu kau mati? Lama sekali saya tunggu waktu ini. Hati-hati loh saudara. Hidup ini kita gak ada yang tahu. Tapi setidaknya selama kita hidup, jangan menipu dirimu sendiri dengan kau merasa kau itu berarti. Karena barang siapa menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, maka dia menipu diri. Banyak orang hidup menipu diri pakai topeng. Kita memulai untuk menolong sesama kita dimulai dari mana? Dari keluarga dulu aja. Suami coba, tolong istrimu. Karena kebaikan berdampak bukan hanya sekedar uang yang kau kasih ke istrimu. Sesekali istrimu lagi duduk bilang, aku masakin kamu mau enggak? Aku bikinin kamu kopi enggak? Sekali-sekali kalau kau libur, aku urus cucian ya, hari ini kau istirahat. Amin bapak-bapak. Ada pembantu, ya pijit istrimu, amin. Bapak-bapak ini enggak ada perasaan semua main di sini. Enggak ada yang amin loh, bertobat bapak-bapak ini ya. Lakukan hal-hal kecil yang itu bisa berdampak ya. Anak-anak jadilah berarti di tengah keluarga, tolong orang tuamu. Karena mamahmu, papamu gak akan selamanya ada di dekatmu. Satu saat kau pengen nolong mereka, mereka udah gak ada. Amin. Jadilah hidup itu berdampak bagi sekelilingmu. Jangan merasa berarti, padahal tidak berarti. Jangan sampai hidupmu itu ada kau dan tidak ada kau, gak ada apa-apanya. Orang tuh gak rasa gitu. Ya, jangan sampai loh. Kenapa kita harus berbuat baik? Supaya kita jangan menipu diri sendiri. Lakukan kebaikan saudara. Ya tolong sesamamu. Bayar parkir berapa mas? 5.000, 10.000. Kembaliannya bang ambil aja. Amin. Itu kan cuma perbuatan-perbuatan kecil yang
sebenarnya nggak bikin kita miskin kok. Tapi ada orang Kristen pelit minta ampun. Ya, orang Jawa bilang pelitnya itu melitit, licin gitu, ya. Saudara, yang masuk neraka itu bukan hanya orang bersinah, bukan hanya orang cabul, bukan hanya ya pecundang, bukan hanya penjahat. Alkitab bilang orang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Bilang kanan kirimu, jangan pelit kau. Ya, biar masuk sorga, amin. Loh iya saudara, pelit itu enggak masuk sorga loh. Ada ayatnya, ada. Ya, jadi jangan, ayo kita lakukan kebaikan kecil. Saya pernah potong rambut saudara. Setiap kali potong rambut, ini saya bukan mau memuji diri saya sendiri, enggak ya. Tapi saya harus lebih dulu melakukan firman kan baru jemaat. Saya kasih tukang potong itu selalu 100.000 itu tip dari saya. Lalu saya bayar. Satu saat ya Ci yang punya salon bilang, Bu maaf ibu bayarnya kurang. Saya kaget, kurang berapa ya? Karena pakai QRIS bayarnya. Kurang berapa Ci? 500.000 rupiah. Terus saya cari-cari uang 500. Sekarang kan nyari uang 500 itu sudah susahnya auzubillahi minasyaitonirrahmanirrahim kan. Apalagi kita udah gak pernah bawa cash sekarang. Nyari, aduh Ci saya gak bawa uang 500 itu. Terus saya juga gak bawa cash ini. Gimana ya? Oh bisa kok transfer M-Banking. Saya sampai mikir kayaknya bisa gak sih transfer 500 rupiah? Gak bisa kan, kena adminnya aja 5.000 ya. Kita transfer 500 gitu. Tapi dari situ saya lihat orang ya ampun Tuhan. Ya orang model begini saudara, bayangkan kita kurang 500 loh. Kadang-kadang dihitung. Saudara jangan jadi orang seperti itu. Kenapa? Karena kita ini harus hidup berarti. Nanti saya akan lihat saudara. Kalau kita itu hidup berarti saudara, maka kita dikatakan ayat yang berikutnya, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Dengan kita berbuat kebaikan kepada orang, menolong orang, itu kita menguji diri kita sendiri nih. Saya itu sejauh mana sih? Ya. Orang yang murah hati, yang suka menolong, hidupnya akan penuh dengan kemurahan. Saudara kadang lihat ada orang yang hidupnya itu mujur. Tapi ada orang yang sial terus. Orang yang mujur itu karena dia banyak menabur kemurahan hati, suka nolong orang, makanya juga hidupnya juga penuh kemurahan. Itu prinsip tabur tuai. Hukum tabur tuai ini adalah hukum Allah dan hukum alam. Ingat, bukan cuma hukum Tuhan, tapi ini hukum alam. Setiap perbuatan yang kita lakukan, kebaikan atau kejahatan itu dicatat, saudara. Ya, tanah mencatatnya, Tuhan mencatatnya. Apa yang kau tabur, itu yang akan kau tuai. Kalau engkau menuai kemurahan, engkau akan beroleh kemurahan. Dan kemurahan akan mengikutimu sepanjang umur hidupmu. Orang-orang pelit, enggak. Sering sial. Sudah deal proyek batal. Coba introspeksi diri saudara. Tapi orang-orang yang memiliki kemurahan, gak percaya saya bacakan ayatnya ya. Amsal 11 ayat 17. Baca bersama Amsal 11 ayat 17. 1, 2, 3. Orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Tetapi orang kejam menyiksa badannya sendiri. Kalau kau rajin berbuat baik kepada orang, itu kau sedang berbuat baik kepada dirimu sendiri karena perbuatan kebaikan yang kau lakukan tidak akan pernah hilang upahnya. Katakan, amin. Sebaliknya orang kejam yang jahat, dia juga sedang menyiksa dirinya sendiri. Dosa itu tidak akan pernah membawa hal yang baik dalam diri kita. Tapi kalau kau melakukan kebaikan, kau sedang berbuat baik bagi dirimu sendiri. Makanya ada orang gini, saya heran loh Bu, anak saya mau daftar di sini, padahal katanya harus bayar sekian ratus juta. Tapi saya doa puasa, saya nggak punya uang. Anak saya keterima loh Bu. Itu kemurahan Tuhan saudara. Dan pasti karena kau juga pernah berbuat kemurahan. Kita lihat
Pengkhotbah pasal 11 ayat 1, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan? Pengkhotbah 11 ayat yang pertama, kita baca 1, 2, 3. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Waktu roti kau lempar, kelihatannya hilang tenggelam. Setelah itu dia akan muncul kembali. Artinya apa? Kebaikan yang kau terbuat, itu tidak akan pernah hilang. Mau orang itu menghargai kau atau tidak, tetaplah lakukan kebaikan. Berapa waktu lalu, saya telepon adik saya. Kamu pergi lihat loh, itu orang butuh pertolongan. Adik saya jawabnya apa? Kalau mau ingat kelakuannya dia, malas aku nolong dia. Kenapa sih nolong orang kayak gitu? Nggak usah. Ingat nggak dulu kata-katanya? Saya bilang, jangan kau jadikan alasan keburukan orang itu membuat kau nggak bisa melakukan kebaikan sama dia loh. Sekarang dia lagi butuh pertolongan. Kau pergi lihat, malas, saya nggak mau. Saya bilang, saya cuma minta tolong. Ya, kita berbuat kebaikan karena firman Tuhan yang suruh loh. Dan jangan kau biarkan alasan sakit hatimu, akhirnya itu membuat kamu tidak bisa melakukan kebaikan sama orang. Lupakan yang lalu, sekarang pergi lihat. Terus adik saya jawab gini, ya iya, aku pergi cuma karena Tuhan Yesus sih aku mau melakukan ini. Memang berat saudara, ketika kita mau melakukan kebaikan sama orang yang jahat, pernah berbuat jahat, rasanya kan, tapi kan Tuhan bilang apa? Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Kita berbuat baik bukan karena orang itu baik, tapi karena kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Karena di hidup ini juga ada tabur tuai. Apa yang engkau lakukan itu yang akan Tuhan lakukan juga kepadamu. Yang terakhir saudara, lihat ya, ini waktunya cepat sekali, tinggal 12 menit lagi itu jam. Matius 25 ayat yang ke-34, kita lihat. Matius 25 ayat 34 tadi yang dibaca Bapak Gembala. Kenapa kita harus berbuat kebaikan dan menolong orang lain? Dan raja itu, Tuhan Yesus satu saat akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya. Satu saat, waktu hari penghakiman Kristus, akan ada dua kelompok orang. Yang satu berdiri sebelah kanan, yang satu sebelah kirinya Tuhan. Lalu Tuhan akan berkata kepada yang barisan sebelah kanan, hai, marilah kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Orang-orang yang layak masuk dalam kerajaan Allah, saudara, kerajaan surga. Ayat yang berikutnya dikatakan, sebab, baca bersama, ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Aku huruf besar Tuhan ya. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ayat yang ke-36 dikatakan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab kepada Tuhan. Mereka bilang gini, Tuhan, kapan? Bila manakah? Kapan itu ketika engkau lapar, lalu kami memberi engkau makan? Tuhan, kapan kau haus dan kami memberi engkau minum? Kata mereka. Dan kapan engkau sebagai orang asing, lalu kami memberi engkau tumpangan? Atau kapan engkau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila mana, kapan kami melihat engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah satu seorang saudaraku yang paling hina, kamu telah melakukannya untuk aku. Karena semua kebaikan yang kau berbuat bagi sesamamu manusia, orang yang hina sekalipun, engkau melakukannya untuk Tuhan. Jadi waktu kau melakukan kebaikan saudara, makanya benar Alkitab bilang, engkau sedang memiutangi Tuhan. Bayangkan loh, Tuhan dipiutangi waktu kau berbuat baik. Kalau Tuhan berhutang, dia bayar gak saudara? Bayar, karena Tuhan
Kebaikanmu itu takarannya itu sudah ada di tangan Tuhan. Jadi gak usah peduli orang itu mau terima kasih atau tidak. Lakukan aja kebaikan. Bukan untuk, kadang-kadang bukan untuk orang itu. Tapi karena kita mau taat menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Karena ternyata waktu kita melakukan kebaikan bagi orang yang lemah, yang membutuhkan. Kita sedang melakukannya untuk Tuhan. Bahkan orang-orang itu gak sadar loh, Tuhan kapan kau lapar? Kapan kau haus? Kapan engkau telanjang? Kapan kau sakit? Kami tidak pernah loh kasih kau baju. Tuhan bilang apapun yang kau lakukan untuk sesamamu manusia. Orang yang paling hina pun. Kamu melakukannya untuk aku. Wow gak saudara? Karena itu jangan pernah berhenti untuk berbuat kebaikan. Hal-hal yang terkecil sekalipun. Karena ada upah. Sorga mencatat, tanah mencatat, hukum tabur tuai, hukum alam, dan hukum Allah. Amin saudara. Ada saksi dari semua perbuatan hidup kita. Tanah mencatat, sorga mencatat. Kalau kau bikin dosa juga, tanah mencatat, sorga mencatat. Ada catatannya semua. Dan satu saat kita akan tuai, kita akan nikmati apa yang kita tabur. Jika kau menuai kebaikan dari rohmu, engkau akan menuai berkat Tuhan. Tapi kalau kau menabur kedagingan dari dosa kedaginganmu, engkau akan menuai kebinasaan, kata Alkitab. Saya mau kasih satu cerita ilustrasi yang sangat bagus, tapi ini juga kisah nyata. Ada 2 orang ibu masuk rumah sakit dan mereka menempati satu ruangan. Mereka berdua saudara. Ibu yang satu yang sakit ini, waktu hari pertama sakit itu orang datang berbesuk dia banyak dari gereja, teman-teman gerejanya, teman-teman kantornya datang, mereka bawa bunga, setiap hari ada yang nganter bunga, ada yang nganter ini segala macam. Ibu yang satunya nggak ada yang besuk, ya, nggak ada yang datang bawa bunga, jadi mejanya tuh sepi, yang ini udah penuh bunga. Karena suster melihat ibu tuh kasihan, yang sebelah bunga dia nggak ada bunga, suster itu belikan dia 1 bunga mawar, dikasih kepada dia. Lalu ibu yang banyak bunga ini melihat gini, kasihan ya, bunganya cuma 1, punyaku banyak, aku mau kasih buat dia yang kuning. Tapi dia lihat-lihat yang kuning, tapi yang kuning ini bagus loh, kalau saya taruh di bagus ini yang kuning, yang merah aja. Tapi merah ini juga kalau saya taruh di meja makan, kan taplaknya merah juga. Ungu itu aja. Tapi kamarku juga ungu. Kalau ditaruh di kamar bagus. Yang hijau aja. Tapi hijau ini kalau kamar mandi sih masuk. Tiap hari dia hanya merenungkan. Kapan dia mau kasih bunga yang mana. Cuma wacana. Satu kali ketika dia habis mandi. Dia keluar dari kamar mandi. Dia kaget lihat ibu sebelahnya udah gak ada. Dan yang lebih kaget lagi bunga 1 biji yang dikasih sama suster. Dia tinggalin di atas meja ibu ini. Dan dia tulis begini. Saya minta maaf. Saya tidak punya sesuatu yang berharga yang bisa saya berikan kepada kamu. Yang aku punya cuma satu-satunya bunga ini. Tapi karena aku mengasihi kamu, aku tinggalkan bunga ini buat kamu. Dan ibu itu nangis menyesal kenapa kemarin dia tidak kasih 1 bunga pun padahal dia punya banyak. Saudara, jangan pernah menunda untuk melakukan kebaikan. Karena kesempatan untuk berbuat baik itu seringkali tidak datang lagi. Seringkali kita sudah dipanggil pulang, gak ada waktu lagi untuk kita berbuat kebaikan. Bahkan seringkali orang yang ada di sisimu, dia juga gak akan selamanya ada. Suamimu gak akan selamanya ada, istrimu gak akan selamanya ada. Orang tuamu, anak-anak, tidak akan selamanya ada di sisimu. Kalau kau bisa melakukan 1 kebaikan kecil, lakukan itu untuk orang yang kau sayang. Sekali-sekali suami bisa berkata sama istrinya, hari ini kamu gak usah nyuci, aku aja yang nyuci. Ya, nanti aku pijetin kamu, ya, gak usah mijit. Suami saya kalau kita pulang dari pelayanan, karena kita cuci baju sendiri saudara. Pulang dari pelayanan dia udah bongkar semua koper, sayang ini dicuci gak? Ini dicuci gak? Tahu-tahu turun udah dilipet, ya. Ada kebaikan-kebaikan yang bisa menyenangkan pasanganmu, orang di sekelilingmu. Anak muda ketika ibumu mungkin di dapur,
Coba lakukan sesuatu biar hidupmu itu bisa berarti gitu. Saya pengen hari ini coba uji dirimu saudara. Apakah hidupmu itu berarti atau tidak? Di rumah itu kamu sebagai anak berarti nggak buat orang tuamu? Atau kau berarti cuma kalau Ma minta uang, Pa minta uang, itu tuh artimu? Kalau kau mati pun orang tuamu nggak rugi loh. Karena memang nggak berarti. Kecuali kau mati terus orang tuamu gini, biasa tiap pagi yang cuci mobil dia. Nah itu ada arti hidupmu. Ada sesuatu yang dikangenin. Ya, nanti kalau kau mati orang tua begini, udah nggak ada yang minta-minta uang. Puji Tuhan. Jangan ya nak ya. Bikin hidupmu tuh lebih berarti sehingga waktu kau nggak ada, orang akan kangen. Ih, ini kok halamannya kotor ya. Oh iya, anak kita satu kan ini lagi tugas keluar kota, makanya kok rumah kotor ya. Karena kalau ada dia ini pasti bersih. Jangan sampai orang tuamu bilang gini, rumah kok bersih ya? Oh iya, anak-anak kan nggak ada nih. Makanya bersih. Tobat saudara, tobat. Berbuat baik itu nggak usah hal yang wow. Kau kasih dana ratusan M, ketinggian. Dan itu juga nggak mungkin. Hello? Ayo dimulai dari hal-hal yang kecil aja. Yang hidupmu tuh bisa berdampak karena tidak akan selamanya kita hidup. Berapa waktu yang lalu kita kehilangan teman sepelayanan di Viva ya, Ibu Susan, saudara. Saya syok mendengar dia meninggal. Nggak ada sakit. Katanya hari Minggu itu dia harusnya tugas WL. Dia masih sempat video call dengan yang ada di Robinson. Maaf ya, saya belum bisa pelayanan hari ini. Soalnya kaki saya bengkak nih. Kemarin dipijet tiba-tiba bengkak. Hari Minggu pagi masih video call. Senin pagi meninggal. Coba bagaimana kita nggak syok melihat. Makanya saya selalu bilang, ya kematian. Nggak ada yang tahu saudara. Dan satu saat ketika kita terbaring di peti, apakah orang yang kita tinggalkan itu akan menangis dan ingat kebaikan kita? Jangan menipu diri. Kalau kau merasa berarti, padahal kau tidak berarti. Uji dirimu sendiri, kata firman Tuhan. Jangan kayak ibu itu, mau kasih yang kuning, aduh sayang. Merah, sayang. Ya akhirnya orangnya sudah gak ada. Satu saat kau pengen berbuat baik sama orang tuamu, dia udah gak ada. Kau pengen berbuat baik sama suamimu, dia udah gak ada. Sama istrimu, dia udah gak ada. Selama kita masih hidup. Ayo kita lakukan sesuatu saudara. Minta kemampuan dari Tuhan untuk memampukan kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Karena itu kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Supaya kita dimampukan. Saya undang para imam musik maju ke depan, kita nyanyi lagu Terhubung Denganmu. Tidak selamanya kita harus mengerti jalan Tuhan. Tapi untuk selamanya kita harus belajar percaya kepada Tuhan. Sekalipun mengikuti jejaknya itu berat. Seringkali apa yang kita mau secara daging tidak terjadi. Tapi percaya saudara, waktu kau ikut jejaknya Tuhan. Ayub berkata begini saudara. Perintah dari bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Mari dengarkan firman Tuhan dan simpan itu dalam hatimu. Waktu engkau menyimpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan menuntunmu saudara. Untuk mulai mengikuti kehendak Tuhan. Waktu kau simpan firman dalam hatimu, maka firman itu yang akan berkuasa membawa engkau sampai pada tujuannya Tuhan. Karena firman itu berkuasa. Dan firman itu dikatakan akan mengerjakan setiap apa yang disuruhkan Allah untuk terjadi dalam hidup kita. Bahkan Ayub berkata begini, tetapi Tuhan itu tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi Tuhan? Perhatikan saudara, kalau hari ini engkau belum mencapai satu tujuan di hidupmu, jangan salahkan orang lain. Jangan pernah salahkan gara-gara dia ini, saya nggak bisa dapat ini. Jangan pernah salahkan nih gara-gara dia ini, sampai saya hari ini harus begini. Waktu Tuhan yang menentukan untuk engkau dapat mencapai sesuatu, maka dikatakan tidak ada yang bisa menghalangi Tuhan. Tidak ada yang dapat menghalangi kuasa Tuhan yang besar untuk membawa engkau digenapi janji itu dalam hidupmu. Gak ada. Tidak ada satu manusia yang berkuasa pun saudara yang dapat menghalangi jalan Tuhan atas hidupmu. Bagian kita cuma duduk di kaki Tuhan dan belajar percaya. Ajar kami memahami Tuhan, apa maksudmu dari setiap ujian ini.
Waktu kau tahu bahwa ayat ini berkata, siapa dapat menghalangi Tuhan? Karena itu saya selalu belajar untuk menerima bahwa kenyataan apapun yang kita hadapi hari ini itu seizin Tuhan. Dia tidak pernah terlalu cepat. Tuhan gak pernah buru-buru, saudara. Walaupun kita udah gebelet banget pengen dapetin itu, tapi Tuhan bilang tunggu. Kalau aku belum berkata, itu gak akan terjadi. Waktu kita mengerti cara Tuhan ini, kita nggak mudah menyalahkan orang lain gara-gara dia itu. Sampai saya nggak bisa begini, gara-gara dia itu. Stop. Karena Tuhan, kalau dia sudah menetapkan sesuatu, ayat ini berkata, tidak ada satupun yang dapat menghalangi Tuhan. Tidak ada satu kuasa pun yang dapat menghalangi kehendak Tuhan terjadi. Apa yang dikehendakinya, perhatikan. Ayat ini berkata begini, saudara. Baca bersama. Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Karena apa? Ia akan menyelesaikan apa yang ditetapkan atasku, dan banyak lagi hal yang serupa ya dimaksudkannya. Tuhan akan melaksanakan ketetapannya atas hidup kita. Hari ini bagian kita berkata, Tuhan, tuntun aku berjalan di dalam jejak-Mu. Hari ini banyak hal yang tidak kami mengerti. Waktu-waktu ke depan mungkin masa yang suram, kekelaman. Tapi waktu Engkau datang dan berkata pada Tuhan, aku mau Tuhan ajar kami memahami semua rencana-Mu atas hidup kami. Maka dia Tuhan yang turut bekerja, mendatangkan kebaikan atas hidup kita. Bangkit berdiri bersama saudara. Angkat hatimu pada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan malam ini. Ini adalah titik balik. Bilang Tuhan, biar malam ini menjadi titik balik hidupku kepada Tuhan. Kami datang Tuhan, memberi hidup kami kepadamu Bapa. Bahwa lidah kami hanya memuji Yesus. Tutup mata dalam hadirat Tuhan. Bapa, lihat setiap hati kami malam ini. Kami datang Tuhan. Tuhan yang tahu hidupmu masing-masing, saudara. Dan malam ini dia cuma mau Engkau beri hidupmu yang sungguh-sungguh bagi dia. Tidak peduli dosa apapun yang sedang hari ini Engkau lakukan. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu, tapi dia tunggu engkau yang sekarang untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan. Ini hidup kami Tuhan Yesus. Berapa banyak di antara saudara yang mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupmu pada Tuhan? Angkat tanganmu di tempatmu, saya akan berdoa. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan kami yang terangkat kepadamu Tuhan. Ini kami di atas kota Palangkaraya ini Tuhan. Kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Biar kemurahan-Mu nyata di hidup kami Bapa. Ya Yesus. Kami tahu malam hari ini surga bersorak-sorai. Melihat setiap anak-anak-Mu datang menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Jesus. Sebab tidak ada persembahan yang menyenangkan hati Tuhan selain persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Apapun keadaan kami malam ini, kami mau berkata sekali Yesus. Kami mau tetap pilih Yesus saja dalam hidup kami. Tuhan, apapun yang sedang mereka alami dalam hidup mereka malam ini, hamba percaya Engkau yang Maha Tahu. Yang terikat dengan dosa sudah dilepaskan dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit malam ini Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang mengalami pergumulan yang berat malam ini Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Kami mau berkata malam ini ketika kami sudah memilih Yesus,
Sekarang